Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat diceritakan di akhirat nanti ada seorang yang ditimbang amalnya. Ketika amalnya ditimbang, maka ternyata amal buruknya begitu banyak, keburukannya, dosanya begitu banyak, ibadah dia sedikit, zikir dia sedikit, dakwah dia lemah, ilmu dia rendah, semuanya sedikit. Maka malaikat mengatakan, Tuhan, sekarang Tuhan silahkan masuk ke neraka. Maka dia tidak bergeming, tidak bergerak, tidak meninggalkan tempatnya. Malaikat mengatakan, Tuhan, sekarang Tuhan harus masuk neraka. Enggak mau saya. Kenapa kamu enggak mau? Alasan kamu apa? Ini akhirat ini. Dulu ketika di dunia, saya ini pernah mendengar satu hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini menurut persangkaan hambaku kepada aku. Allah berfirman, saya ini menurut persangkaan hambaku kepada aku. Kalau hambaku menyangka baik, saya akan berbuat baik kepada dirinya. Kalau hambaku menyangka buruk, saya akan berbuat buruk kepada dirinya. Dan ketika di dunia dulu, demi Allah, saya ini selalu menyangka baik kepada Allah. Dalam hati saya sudah tertanam, Allah tidak akan tega, Allah tidak akan mungkin masukkan saya ke neraka, tidak mungkin. Allah sayang dengan saya, Allah cinta dengan saya, Allah suka dengan saya. Kenapa sekarang saya dimasukkan neraka? Berarti ini tidak sesuai dengan persangkaan saya, berarti tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka malaikat langsung mundur. Masya Allah, gimana ini? Ya Allah, ini ada hambamu, ya Allah, tidak mau masuk neraka. Lah kenapa? Dia mengatakan, bahwasanya engkau berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya ini menurut persangkaan hambaku kepada aku. Kalau hambaku menyangka baik, saya akan berbuat baik kepada dia. Kalau hambaku menyangka buruk, saya akan berbuat buruk kepada dia. Dan dia mengatakan bahwasanya dia selalu menyangka baik kepada engkau ketika di dunia, ya Allah. Maka Allah berfirman, benar, hambaku itu selalu menyangka baik kepada saya. Sudah, biarkan dia masuk surga saja. Rasa baik sangka kepada Allah ketika doa ini adalah modal yang terpenting, yang paling wajib. Allah akan mengabulkan doa saya, Allah akan mengabulkan doa saya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan doa saya. Terus tancapkan dalam hati ini. Rasa inilah yang menjadi power bagi sebuah doa. Kalau sudah mengeluh, saya sudah banyak doa, tapi ya begini-begini saja, tidak ada faedah apa. Ketika itulah Allah sudah tidak akan mengabulkan doa kita lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat lain diceritakan, ada seorang ini dalam neraka sudah ribuan tahun, disiksa lagi, disiksa lagi, disiksa sampai jadi arang, diciptakan ulang, disiksa lagi sampai jadi arang, diciptakan ulang, terus tidak ada henti-hentinya. Dia berteriak, disiksa terus, nggak ada henti-hentinya. Setelah nggak tahu berapa ribu tahun, malaikat itu datang. Tuhan, Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan, kamu dan kamu sekarang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua orang tadi langsung begitu semangat, lari, alhamdulillahirabbil alamin, lulus saya. Lari meninggalkan neraka dengan begitu senangnya, dengan begitu gembiranya, dengan begitu riangnya. Maka ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, hei hambaku, kamu dan kamu sekarang kembali ke neraka lagi. Maka yang satu tuh langsung lari ke neraka dengan begitu semangat, terjun bebas ke neraka. Yang satu lagi diam, tundukkan pandangan, badannya gemetar. Maka Allah panggil dua-duanya. Kamu saya perintahkan untuk ke neraka, kenapa kamu ini hanya diam di tempat gak bergerak, wajahmu pucat, tundukkan pandangan? Maka dia mengatakan, ya Allah, ketika saya mendengar malaikat memanggil saya, bahwasanya engkau memanggilku, ya Allah, saya begitu senang. Karena saya sudah dalam hatiku sudah tercancap, kalau saya dipanggil Allah, maknanya saya dibebaskan dari neraka.
Tapi sampai sini ternyata kau perintahkan saya ke neraka lagi. Ya Allah, berat ya Allah. Maka hamba yang satunya ditanya, kalau kamu kenapa langsung lari ke neraka dengan begitu semangat loncat terjun bebas di neraka? Ya Allah, saya sudah kapok ya Allah tentang engkau. Sudah nggak ingin tentang engkau lagi ya Allah. Dulu saya tentang engkau di dunia, suruh sholat nggak sholat, suruh zakat nggak zakat, suruh berjuang nggak berjuang, sekarang dibakar habis di neraka ini. Saya di akhirat takut kalau tentang engkau lagi masukkan ke dalam neraka yang paling dalam lagi ya Allah. Saya sudah nggak mau tentang engkau lagi. Maka Allah berfirman, persangkaan kalian kepada saya dua-duanya benar, sikap kalian benar, sudah masuk surga dua-duanya. Akhirat itu tidak ada amalan lagi. Akhirat itu tidak ada amal lagi, hanya pembalasan. Tapi ketika di sana hati itu masih penuh dengan rasa harap pada Allah, Allah nilai rasa harap itu. Allah nilai rasa harap itu. Allah beri pahala yang begitu besar hingga di akhirat pun masuk surga karena husnudzon mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa harus dengan penuh rasa gembira, penuh rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doa dalam perjuangan. Para ulama mereka mengatakan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, itu dia doa yang paling banyak ketika dia berjuang zaman dengan Namrud dulu. Ketika dalam fisabilillah, ketika dalam perjuangan agama, doa itu akan ada lebih nilainya, lebih tinggi lagi. Maka kalau orang ketika berjuang doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, akan berlipat-lipat powernya dan akan lebih cepat dikabulkan.